Oke, selamat pagi ya. Oke, jadi pertemuan kali ini kita masuk ke ini ya, PIG and Hive ya. Di sana ya, jadinya PIG and Hive ini sama-sama fungsinya dalam melakukan map reduce dengan logika query gitu ya, logika query di mana apa namanya kalau yang Hive dia benar-benar SQL, kalau yang apa namanya yang ini ya, yang PIG dia punya struktur tersendiri ya, punya struktur tersendiri dalam apa namanya, dalam pemrogramannya ya. Jadi bisa dilihat, oh ini ya, berbasis Jupyter ya saya bikin ya, lupa saya. Ya, malas nyalain Jupyter lagi. Ya biar nanti bisa kalian lihat ya sana ya. Tinggal kalian jalani menggunakan Jupyter Notebook ya. Jadi penjelasan lengkapnya ada di sini ya, bisa kalian coba ya nanti ya. Oke ya, itu ya. Jadi di sini ya. Jadi sama banyak memiliki persamaan ya, sama-sama untuk transaksi ya di sini ya, untuk transaksi apa translasi bahasa pemrograman tingkat tinggi ya di sana ya. Itu idenya dari manual menggunakan Hadoop untuk map and reduce ya, map and reduce. Jadi kalau sana kita biasanya manual membuat map reduce, tapi kalau ini kalau tujuannya adalah melakukan query secara umum lebih cepat pakai PIG atau Hive gitu ya di sana ya. Itu ya. Jadi kalau yang PIG dia ada versi Windows-nya, ininya bisa langsung dipakai ya. Apache gitu ya sini. Deh, sini ya. Jadi sudah ada langsung ada ininya ya. Apa namanya? Mana deh downloadnya? Ya, pokoknya terakhir saya lihat ada versi Windows-nya. Saya lupa. Kayaknya di video ada ini rilis. Oke, mana dia? Ini is not. Ya, di mana downloadnya? Saya nggak nemu ya. Kayak itu ya. Oke, ya itu ya bisa kalian coba-coba nanti ya untuk melakukan query ya di data yang sangat besar gitu ya, data yang besar. Nanti bisa dibandingkan ini ya, bisa dibandingkan apa namanya kodenya ya, kode apa namanya beban komputasinya ya, bukan kecepatan komputasinya ya nanti yang dibandingkan ya dengan menggunakan biasa, sehingga menggunakan turunan Hadoop ini dengan apa namanya kemampuan komputer yang bisa dibagi, misalnya untuk server itu kan gini ya, untuk apa namanya melayani lebih dari satu pengguna gitu kan ya, bisa ribuan bahkan ini ya, supaya servernya nggak down gitu kan ya, seperti itu ya. Itu ya, kira-kira ada pertanyaan, presensi sudah di ini ya. Itu nanti tugas besarnya rencana ini ya, apa namanya, berupa pilihan aja gitu ya, mungkin ya boleh kalian pakai apa aja untuk mengolah mengolah data, yang penting turunan Hadoop gitu ya, yang penting turunan Hadoop gitu ya. Jadi kalau misalnya mengolah datanya menggunakan Pandas dan apa namanya, Pandas dan Scikit gitu atau misalnya yang sebagainya gitu ya, NumPy dan sebagainya, itu kurang kurang cocok ya untuk big data. Jadinya untuk supaya kalian latihan lingkungan cloud computing juga mungkin turunan Hadoop ya. Mungkin yang paling gampang nanti menggunakan Spark ini gitu ya. Nanti saya sediakan datanya, bisa kalian kerjakan sebagai tugas kelompok ya di sana ya. Itu ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nanti mungkin minggu ini, akhir minggu ini atau awal minggu depan saya buat tugasnya. Nanti UAS-nya ini ya, soal tanya jawab juga ya, soal tanya jawab apa namanya pilihan ganda juga, materinya nanti dari Hadoop ke bawah ya, Hadoop ke bawah gitu kurang lebih ya. Itu
Di mana sih downloadnya? Kok nggak ketemu ya? Ya, download. Dirilisnya. Oh ini nih. Download itu ya sini ya. Dirilis download. Oke. Itu ya download release now. Gitu ya. Di sini termasuk installnya paling gampang ya mungkin ya untuk Linux juga sudah ada Debian-nya ya sekarang ya. Debian-nya ya. Apa terakhir ada ininya nggak ya? Ada kok saya dulu rasanya ada versi Windows-nya ya. Kayaknya download ininya ya, download apa namanya binary-nya langsung ada .exe-nya kalau nggak salah ya. Itu di video tutorial ini ada ya. Saya ada tahun lalu bikin materinya dia agak lupa-lupaan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk Pick dan Hive ini berarti kita install, Pak, atau udah ada di Hadoop-nya gitu, Pak? Install Enggak, lagi berarti. install lagi ya, install lagi dia. Dengan ini ya tutorialnya di sini kan sudah ada ya cara nginstal ya. Cara nginstalnya sudah ada. Nanti kita harus definisikan lokasi kita nginstal apa naruh file Hadoop-nya di mana. Jadinya dia eksekusinya lewat Hadoop ya. Nanti yang tidak perlu nginstal Hadoop itu yang Spark ini gitu ya. Spark ini. Ini Spark ini turunan Hadoop tapi dia tidak perlu Hadoop karena sudah include Hadoop di dalamnya gitu ya. Kalau sampai Flume ini masih perlu Hadoop ya, masih perlu Hadoop dia. Ya kalau nggak ada Hadoop nggak jalan ya gitu ya. Seperti itu. Ya, itu Baik, Pak. Terima kasih. ya seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, apa lagi ya? Ya itu ya nanti setelah materi Spark ya, nanti minggu ini atau minggu depan lah saya jelasin itu ya. Dan tugasnya nanti bisa dikerjakan dulu karena semua penjelasan materi sudah ada. Mungkin kalau ada yang ingin ngerjain tugas lebih awal bisa dikerjakan lebih awal gitu ya. Mungkin ya nanti. Jadi saya sediakan data nanti lakukan ini ya filtering data gitu ya. Nggak apa namanya tugas kali ini nggak usah sampai inilah nggak usah sampai lakukan klasifikasi atau apa tuh nggak usah ya. Apa namanya filtering data jadinya lakukan query gitu select data tertentu gitu ya dari sana gitu nanti saya kasih uh, petunjuknya gitu ya datanya besar gitu kan ya nanti harus diolahnya pakai Hadoop gitu ya turunan Hadoop itu paling gampang nanti pakai Spark gitu mungkin nanti yang pakai Spark harus bagus lah hasilnya gitu ya karena paling gampang dia gitu mungkin nanti kalau yang menggunakan Hadoop ngoding sendiri gitu ya ngoding sendiri menggunakan MapReduce Python-nya terus atau menggunakan PIG atau Hive gitu nanti mungkin nilainya plus gitu ya kalau mungkin walaupun nggak sempurna tapi dianggap lebih setara lah dengan yang sempurna menggunakan Spark gitu ya karena pakai Spark itu nanti paling gampang gitu ya itu ya oke kalau ada lagi pertanyaan ya jadi ini benar-benar kepake ya nanti ya di dunia kerja ya kalau kalian nanti apa namanya melakukan project ini ya project berbasis cloud gitu ya nanti semua di Amazon Web Service di Azure ataupun ada tuh yang lain-lain IBM tuh juga semua ada ya termasuk Google Cloud Platform juga ada ya Hadoop ya di sana ya beda-beda nama kayak misalnya AWS ini ya IMR ya, Elastic MapReduce itu, tapi isinya Hadoop gitu ya sana ya. Kalau di Azure ya, Azure Databricks gitu ya, tapi isinya Hadoop juga gitu kayak gitu macam-macam ya. Sana untuk OLAP ya sana banyak ya nanti. Oke, itu ya. Jadinya ini yang paling realistis untuk pengolahan data besar, misalnya data satu ini ya satu provinsi gitu. Data seluruh Indonesia gitu misalnya ya, itu paling realistis menggunakan ini gitu. Ya, itu oke ya jadinya itu ya di sini. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian nanti tugasnya ditunggu minggu depan ya. Satu aja tugasnya ya nanti ini. Kalau tantangan silakan dikerjain ya buat
jaga-jaga nilai ya. Oke, itu ya. Sekian, terima kasih ya.